Luhur Baja Kota Batam, Kepulauan Riau sedang mengikuti PPG dan Jabatan 2021 pada LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Terima kasih. Baik Ibu, sebelum kita masuk ruang kelas ya, kita cuci tangan dulu ya. Kita sudah pakai masker, selanjutnya kita cuci tangan pakai sabun ya, agar tangan kita bersih. Silakan anak Ibu. Silakan masuk yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Baik. Alhamdulillah Tuhan biasa. Allahu Akbar. Baik anak Ibu, ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Ada ya? Bangku kita 01 loh. Berarti ada teman kita yang tidak hadir ya? Siapa ya? Oh, Nazira yang hari ini dia masuk. Oh iya, tadi dia kasih tahu Ibu melalui WA Group bahwasanya kakinya sakit. Jadi dia lagi berobat di rumah sakit ya. Kita doakan semoga teman kita Nazira cepat sembuh ya. Baik anak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Doa yang dipimpin oleh Apandi. Silakan Apandi. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik anak Ibu, setelah kita berdoa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan ajak nih anak-anak Ibu mentepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Yang kemarin kita sudah coba juga ya tepuk PPK kita. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, 1, 2, 3, tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu adalah tepuk PPK. Tepuk tangan. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik anak Ibu, untuk menambah wawasan kita pada pagi hari ini ya, Ibu akan ajak nih anak-anak Ibu semua untuk membaca buku cerita. Ada yang mau membaca buku cerita? Boleh diambil bukunya, sudah disiapkan ya di meja. Nanti anak-anak Ibu ambil salah satu bukunya. Ya, langsung ke sini ambil. Ibra. Nah, anak-anak Ibu, sekarang sudah pegang buku ceritanya ya. Silakan dibaca buku ceritanya. Sudah selesai bacanya anak Ibu? Bagaimana ceritanya, menarik tidak? Semoga dengan adanya bacaan tadi ya bisa menambah wawasan kita pagi ini sebelum belajar. Nah, silakan kembalikan bukunya pada tempat yang telah Ibu siapkan tadi ya. Nah Ibu, baiklah pada pagi ini ya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nantinya dengan melihat gambar atau diskusi nantinya ya, anak-anak Ibu bisa menerapkan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal kita. Terus selanjutnya dengan berdiskusi nantinya di dalam kelompok, bekerja sama dalam kelompok, anak-anak Ibu bisa menjelaskan teknik membuat montase ya, atau karya seni montase yang akan kita buat nanti, dan bisa membuat karya montase itu dengan kreatif dan bagus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, anak-anak Ibu, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Mengapa kita peduli terhadap sumber daya alam kita? Supaya bersih, supaya apa lagi? Dan aman. Supaya nyaman, apa lagi? Udara menjadi segar. Nah, anak-anak Ibu, menjaga lingkungan
terhadap lingkungan ya, kita terhadap lingkungan itu adalah kewajiban kita semua. Hari ini kita masih materi tema 3, subtema 3 pembelajaran 2, yaitu ayo cintai lingkungan. Mengapa kita cinta terhadap lingkungan? Supaya nyaman. Supaya nyaman, supaya apa lagi? Supaya bersih. Supaya bersih, supaya apa lagi? Supaya tidak kotor. Supaya tidak kotor, supaya terjaga lingkungan kita dari sampah. Nah, anak-anak ibu, pada libur kemarin, anak-anak ibu pada kemana saja liburannya? Ke pantai. Mana lagi? Ke tanah. Ke taman. Ada yang ke taman? Terus bagaimana ke tamannya? Bagus tidak? Bagus. Ada apa saja di taman? Ada bunga. Ada bunga. Apa lagi? Ada tempat bermain. Tempat bermain. Apa lagi? Ada perosotan. Apa lagi? Taman bermain tersebut. Bagaimana kondisi tamannya? Bersih atau kotor? Bersih. Ya, itu adalah taman. Nah, anak ibu, pada materi kita awal ini, ibu punya gambar loh. Ada yang melihat tidak? Mau. Ya, ibu tampilkan ya. Ada proyektor di depan ya. Satu gambarnya apa ya itu? Taman Banyak sampah, banyak apa lagi? banyak tanaman yang layu. Banyak tanaman yang layu. Apa lagi sayang? Ada apa itu? Banyak mainannya yang apa? Yang rusak sehingga tidak bisa bermain. Nah, dari gambar pertama itu gambar tentang taman yang kotor dan rusak ya. Yang kedua taman bagaimana? Taman yang bersih. Taman yang bersih. Ada Ya, sampah. ya. Dari kedua gambar ini, apa hak kita yang tidak kita dapatkan pada gambar pertama? Tidak mendapatkan udara yang segar. Tidak mendapat udara segar. Apa lagi? Mendapatkan taman yang bersih. Tidak mendapatkan taman yang bersih. Apa lagi? Dan tidak nyaman. Tidak nyaman kita di situ. Kenapa? Apa udaranya? Udaranya bau, banyak Sampah. Bagaimana dengan kondisi taman yang kedua? Bersih. Bersih. Udaranya bagaimana? Udaranya segar. Terus tamannya juga cantik. Oke. Dari kedua gambar yang atas dan bawah, di atas apa kewajiban kita terhadap tamannya di atas? Membuang sampah pada Nah, membuang sampah pada tempat. Nah, apa lagi? menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan. Apa lagi sayang? Membersihkan. Membersihkan. Nah, ya. Jadi supaya lingkungannya menjadi Bersih. bersih. Terus apa kewajiban kita pada gambar yang kedua? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan supaya tidak seperti gambar yang di atas. Jadi kalau sudah bagus taman kita, kita jaga supaya bagus, supaya baik, tidak ada sampah. Tanamannya pun bisa tidak layu, kita siram ya nak ya. Oke, itu perbedaan gambar. Apa ya anak-anak ibu bisa ambil kesimpulan dari situ? Kalau menjaga termasuk apa saya? Kewajiban. Kalau mendapatkan sesuatu di taman itu merupakan apa? Hak kita. Oke, itulah ya tentang gambar yang ada dua perbedaan gambar yang anak-anak ibu sudah amati. Nah, anak-anak ibu juga pernah bermain ke suatu taman ya dekat rumah. Terus setelah di sana ibu lihat sampahnya berserakan. Udah itu tanamannya layu, banyak yang mati karena tidak dipelihara dan tidak dijaga. Terus udara di sekitar taman itu bau sekali. Jadi orang yang tinggal di dekat taman itu menjadi tidak nyaman. Kenapa? Udaranya pengap, bau, jadi menyebabkan polusi udara, ya, tidak sehat orang tinggal di sana. Jadi bagaimana tindakan kita terhadap lingkungan itu? Menjaganya, membersihkannya, ya. Itu adalah tugas kita atau kewajiban kita sebagai masyarakat, baik di taman maupun di rumah maupun di sekolah, ya. Itu adalah kewajiban kita menjaga. Oke, anak-anak ibu, sebelum ibu membagikan teks bacaan ya tentang sebuah taman, kita boleh duduk berkelompok? Nah, ayo silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan digabung meja dan kursi.
diskusinya. Ya. Dan sekarang anak ibu sudah duduk di kelompoknya ya, kita bagikan teks bacaan ya. Sekarang anak ibu sudah pegang ya teks bacaannya. Ayo silakan dibaca teks tersebut apa yang diceritakan pada teks taman tersebut. Selokan itu terlihat sudah lama tidak dibersihkan. Sudah anak ibu? Sudah. Selesai bacanya? Sudah. Selanjutnya, setelah anak ibu membaca teks tersebut, silakan jawab ya pertanyaan yang ada pada papan tulis pada buku latihannya. Nah, ya. Sekarang keluarkan buku latihannya. Silakan tulis per kelompok. Kerjasama dalam kelompoknya. Nanti setelah anak ibu menjawab, kita akan presentasikan ke depan ya perwakilan kelompoknya nanti untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, bekerjasama dalam kelompok ya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Silakan ditulis pada buku latihannya. Oleh warga yang tinggal di sekitar taman. Sudah selesai nih Bu? Sudah. Kelompok 3, ayo ya, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3, nama anggota Naila Bida sama Neni. Nomor 1. Apa hak seharusnya diperoleh warga yang tinggal di sekitar taman? Mendapatkan udara yang sejuk, mendapatkan lingkungan yang bersih. Nomor 2, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh warga terhadap lingkungannya? Membersihkan lingkungan, menjaga tanaman supaya tidak layu. Nomor 3, tuliskan dampak yang terjadi jika tidak dilaksanakan. Udara tidak sejuk, banyak sampah berserakan. Oke, itulah ya penampilan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Oke, apa yang dibacakan oleh kelompok 3 sudah sesuai ya dengan hak, kewajiban, dan dampak yang terjadi kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Nilainya sudah bagus. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1, anggota Al-Fatih Rizky Alfian Kenzi. 1. Apa hak yang seharusnya diperoleh warga yang tinggal di sekitar taman? Mendapatkan udara yang bersih, mendapatkan tanaman yang indah. 2. Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga terhadap lingkungan? Membersihkannya, membuang sampah di tempatnya. 3. Jelaskan dampak yang terjadi jika kewajiban tidak dilaksanakan. Taman akan menjadi bau, tanaman akan menjadi layu, tidak mendapatkan udara yang segar. Oke, itulah penampilannya dari kelompok 1. Tepuk tangan semua. Apa yang telah dibacakan dari kelompok 1 semuanya sudah tepat ya. Hak yang kita peroleh, kewajiban yang kita laksanakan, dan dampak yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dalam lingkungan ya. Oke, nilainya sudah bagus. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah mempresentasikan ya hasil dari kelompok kita masing-masing. Jadi kita sudah tahu ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan juga dampaknya. Nah, anak-anak ibu, masih dalam materi tentang lingkungan ya, dampak terhadap lingkungan. Sekarang anak-anak ibu bisa menuliskan 5 tindakan ya yang dapat kita berikan terhadap hak kita terhadap lingkungan, kewajiban kita terhadap lingkungan. Nantinya anak-anak ibu akan bisa menuliskannya pada lembar LKPD yang ibu akan bagikan ya. Lanjut dengan kegiatan kelompok kita pada hari ini. Ya, lembar LKPD-nya sudah ibu bagikan. Silakan dibuka lembarnya. Apa yang dia minta? Menuliskan apa? Menuliskan nama kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya, dituliskan namanya. Oke, dan tulis namanya. Nah, ya, dibuka halaman berikutnya. Nah, tadi anak-anak ibu sudah lihat kan gambar yang ada papan tulis, sama tidak gambarnya? Nah, ada lingkungan apa yang pertama? Lingkungan yang Terus yang kedua ada lingkungan
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Nah, yuk. Nah, itu adalah tentang hak yang kita peroleh dari lingkungan tadi berdasarkan gambar, nah ya. Terus dan juga kewajiban yang telah kita lakukan, yaitu yang akan kita lakukan terhadap lingkungan berdasarkan gambar yang tadi ya. Oke, sekarang lembar KPD-nya ditutup ya. Nanti kita lanjutkan tentang materi kita berikutnya. Oke, anak-anak ibu, lingkungan yang bersih ya juga dapat kita tuangkan dalam bentuk karya seni. Pada pertemuan ini kita akan membuat sebuah karya seni, namanya montase. Apakah anak-anak tahu apa itu karya montase? Tahu. Apa itu nak? Karya yang digunting. Karya yang digunting. Apa lagi? Ditempel. Lalu ditempel. Apa lagi? Menggunakan gambar apa saya? Gambarnya diambil dari mana? Dari gambar, dari bekas boleh, dari gambar internet juga boleh ya, dari gambar lingkungan. Itu adalah ya. Jadi karya montase itu adalah mengkombinasikan, menempelkan gambar yang sudah ada gambarnya seperti itu ya. Terus kita gunting. Nah, kita gunting lalu kita tempelkan pada kertas yang baru atau tempat yang baru ya. Nah, anak ibu, sebelum kita menggunting gambar tersebut, apakah anak ibu sudah bawa bahannya? Sudah. Mana bahannya? Apa saja bahannya ya? Lem dan Apa? lem dan Mana gambarnya? Gambarnya mana? Dibuka gambarnya, diambil. Nah, yuk ditunjukkan. Kelompok 1, mana gambarnya? Ah, ya. Terus guntingnya mana? Nah, ada lemnya juga ya. Yuk, kelompok 2 mana? Nah, itu gambarnya. Nah, terus sudah disiapkan ya kelompok 3 mana? Kelompok 3 sudah disiapkan? Oke, kemarin ibu sudah kasih tahu ya melalui WA group ya, tentu bahan dan alat yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, anak ibu, sebelum kita menggunting ya atau menempelkan gambar, itu anak ibu bisa menjelaskan teknik bagaimana cara membuatnya. Nah, link membuatnya itu kemarin ibu sudah kirim ya lewat WA grup kelas. Udah dibaca nih ibu? Nah, jadi ibu sudah paham ya apa itu teknik atau cara membuat karya seni montase yang akan kita kerjakan pada hari ini. Ayo silakan dibaca lembar KPD-nya, alat dan bahan yang digunakan. Nah, sudah ya? Sudah ditulis ya alat dan bahan yang kita gunakan. Oke, terus di situ langkah-langkahnya. Nah, di situ langkah-langkahnya ada ya. Potonglah gambar-gambar dari majalah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita menggunting kertas atau gambar tadi, kita harus memperhatikan ya cara mengguntingnya benar. Terus menempelnya yang bagus supaya gambar yang dihasilkan itu menjadi baik. Sudah selesai menuliskan? Ya, yuk dilanjutkan dengan menggunting gambar ya. Gambar lalu ditempelkan pada ya halaman di belakangnya. Oke, anak ibu, silakan menggunting gambarnya ya. Nah, lalu nanti pelan-pelan menggunting agar gambarnya tidak tergunting semua, jadi kelihatan bagus nantinya cara mengguntingnya ya. Nah, setelah digunting bersama atau bagi-bagi dengan teman sekelompoknya, ada yang menggunting dan ada yang menempel. Begitu juga kelompok 2. Nah, pisahkan dulu sebagian, nanti satu lagi ada yang menggunting bagiannya yang lain. Nah ya, nah, silakan digunting. Nanti yang lainnya menempel pada lembar KPD berikutnya. Sesuaikan ya gambarnya. Ini semuanya gambarnya diambil ya, yang ada yang tersisa kecuali tepinya. Nah, ayo dipotong. Besok-besok ada
Jangan kepotong semua kan sih. Dah, bekerja sama ya udah siap? Oh belum, masih memotong ya. Hati-hati dalam menggunting ya. Nah, nanti juga ini. Hati dalam guntingnya. Baik anak ibu, sudah selesai? Sudah ya dikumpulkan. Ini yang baru kumpul kelompok 1. Ibu lihat kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ya. Apa yang telah kita minta di dalam LKPD. Oke, dengan karya teknik montase ya. Anak-anak ibu sudah bisa menempelkan gambar ya yang ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu terima kelompok 2. Sudah bisa membuat karya tase dengan baik ya, sudah bisa menempel pada kertas LKPD yang telah ibu berikan. Oke, nilainya sudah bagus ya. Anak-anak ibu sudah bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang diminta di dalam LKPD. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak ibu, simpan peralatan yang telah kita gunakan tadi kembali pada tempatnya. Kegiatan lembar kerja kita selesai. Sekarang kita kembali pada tempat semula. Baik anak ibu, kegiatan kita lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi soal ya. Nah anak ibu, soalnya sudah dibagikan. Silakan buka soalnya, lalu baca petunjuk soal, petunjuk kerjanya, apa yang diminta oleh soal tersebut. Ya, dibaca dulu sebelum mengerjakan soal ujiannya. Sudah selesai anak ibu? Sudah ditulis namanya? Sudah dijawab dengan benar? Kita buru-buru ya. Oke, ibu mau lihat nih anak-anak ibu sudah jawab benar apa belum ya? Ya, kalau yang sudah silakan dikumpulkan satu-satu. Nah, ya siapa dulu? Ini Desmita, sabar nak ya, sabar. Oh Desmita sudah mengerjakan dengan bagus, sudah apa yang diminta oleh petunjuk soalnya sudah dikerjain. Sekarang Ibra sudah ya. Ya, ibu perhatikan dulu, ibu cek dulu apakah sudah dikerjakan dengan benar atau belum. Oh Ibra sudah. Sekarang Apandi, dicek dulu ya. Apandi sudah mengerjakan dengan bagus apa belum? Dengan benar. Oh, Apandi sudah. Sekarang Dapa. Ya, Dapa ya. Dapa sudah mengerjakan dengan benar. Sudah ada namanya. Sudah ada pertanyaan sudah dijawab dengan benar ya. Semua yang anak-anak ibu kerjakan sudah bisa mengerjakan dengan baik apa yang diminta soal ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu, dari tadi kita telah mengerjakan tugas ya, terus telah mempelajari materi. Nah, apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Tentang lingkungan. Bagaimana tadi lingkungan kita? Ada apa tadi di lingkungan? Ada lingkungan yang kotor, Ada lingkungan kotor,
gambar, lingkungan kita menjadi apa? Udaranya tidak segar. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Oke, anak ibu, tadi telah menjaga hak dan kewajiban. Tadi kita membuat kreasi apa ya? Karya seni montase. Apa tadi karya seni montase? Karya yang apa sayang? Yang digunting, yang diapakan lagi? Yang ditempel. Ditempel pakai apa tadi? Apa alat dan bahan yang kita gunakan tadi? Lem, apa lagi? Gambar yang anak-anak ibu siapkan tadi ya. Kita sudah membuat gambar karya seni montase yang sudah kita kerjakan tadi. Semua gambarnya bagus-bagus, semua gambarnya cantik-cantik ya, seperti anak-anak ibu. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng ya. Semua gambarnya sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik anak ibu, dari materi yang telah kita pelajari tadi, apakah anak ibu paham? Apakah anak-anak ibu mengerti? Bagaimana perasaannya hari ini? Dan bahagia ya, kita sudah belajar tentang materi hari ini. Baik anak ibu, materi kita selanjutnya untuk besok yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Silakan nanti dipelajari di rumah ya. Baik anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita tutup dengan doa. Siapa yang tutup doa ya? Ayo, siapa? Rizky ya? Apa dia aja? Atau ada apa? Oh ya udah, silakan Dava. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Sebelum kita membaca doa dimulai. Pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk semua ya sudah berpartisipasi pada hari ini ya untuk belajar kita. Oke, pembelajaran kita tutup. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.